Salve, Laudetur Yesus Kristus. Hari ini saya akan membahas tentang pandangan Katolik mengenai kitab suci. Secara khusus saya akan membahas tentang ineransi dan inspirasi kitab suci. Jadi, pengertian dari ineransi dan inspirasi kitab suci adalah bahwa Alkitab itu tidak keliru dan tidak dapat salah karena benar-benar diinspirasi oleh Roh Kudus melalui para penulis kitab suci. Menekankan kalau Alkitab ini sungguh firman Allah yang bebas dari kesalahan, dan Roh Kuduslah merupakan penulis dari kitab ini. Namun beberapa kritikus menjelaskan kalau Alkitab tetap mengandung kesalahan. Seperti tidak sejalan dengan sains, banyak kontradiksi dan tekstual varian. Naskah-naskah Alkitab yang berbeda-beda dalam kata-kata itu pengertian dari tekstual varian. Pembahasan ini tidak akan menjelaskan secara keseluruhan mengenai hal ini, hanya menjelaskan bagaimana Gereja Katolik memandang ketidakbersalahan kitab suci ini. Jadi dalam posisi Katolik, kami memegang bahwa semua bagian-bagian di kitab suci itu ditulis dengan ilham Roh Kudus, bukan sebagian atau setengah, namun seluruhnya sepenuhnya firman Allah, sebagaimana yang dikatakan Konsili Vatikan II melalui dokumen Dei Verbum. Sebelumnya juga ditegaskan oleh Paus Leo ke-13, ia mengatakan bahwa sepenuhnya keliru dan terlarang jika kita mengatakan inspirasi Roh Kudus hanya ada di beberapa bagian kitab suci, atau bahkan penulis kitab suci dapat melakukan kesalahan. Tambah juga Paus Leo ke-13 menegaskan kalau kitab suci sungguh didikte Roh Kudus dan ajaran ini adalah iman kuno yang tidak dapat berubah. Lalu, bagaimana dengan tekstual varian dan ayat-ayat yang terlihat kontradiksi? Pertama, meskipun kitab suci itu sepenuhnya inspirasi Roh Kudus, tapi bukan berarti manuskrip-manuskrip kitab suci itu juga diinspirasi oleh Roh Kudus. Hanya autograf atau teks asli yang benar-benar ditulis oleh penulis suci yang sepenuhnya mengandung inspirasi penuh dari Roh Kudus. Yang satu-satunya kami tegaskan adalah penulis kitab suci tidak dapat melakukan kesalahan saat menulis kitab suci. Inilah yang dikatakan oleh teolog Yesuit bernama Alfred Duran. Ia juga menegaskan bahwa tidak ada satupun buku dari zaman kuno yang sampai kepada kita persis bagaimana ketika keluar dari tangan penulisnya. Semuanya telah mengalami perubahan dalam suatu cara tertentu. Ditambah kurangnya ketelitian para penyalin korektor dan pemberi glosa terhadap teks. Untuk membebaskan tulisan-tulisan suci dari kondisi biasa semacam itu, diperlukan suatu penyelenggaraan ilahi yang sangat khusus. Namun bukan kehendak Allah untuk menjalankan penyelenggaraan semacam itu. Jadi kita lihat kalau manuskrip-manuskrip Alkitab itu ditulis oleh para penyalin, scribe. Yang pasti karena mereka mempunyai sifat manusiawi dan tidak mempunyai inspirasi dari Roh Kudus, mereka bisa melakukan kesalahan seperti salah menulis kata di kitab suci atau ada suatu kalimat yang terlewat. Karena itu, Alfred Duran menjelaskan kalau lebih dari 1.500 varian bacaan telah ditemukan dalam saksi-saksi kuno teks Perjanjian Baru, yang dengan sendirinya menjadi bukti bahwa kitab suci bukan satu-satunya maupun sarana utama pewahyuan. Inilah alasan kalau Gereja Katolik memiliki 3 sumber iman selain kitab suci. Ada kitab suci, magisterium gereja, dan tradisi suci. Allah hanya perlu mencegah perubahan atas teks-teks suci yang sedemikian rupa sehingga gereja berada dalam keharusan moral untuk menyatakan dengan pasti sebagai sabda Allah sesuatu yang sebenarnya hanyalah perkataan manusia. Tapi Duran menjelaskan kalau isi pokok teks suci tidak berubah. Kita dapat menyingkirkan bacaan yang rusak dan dengan demikian memulihkan kembali teks aslinya. Inilah tujuan dari kritik teks. Jadi Gereja Katolik tidak anti dengan kritik teks. Mereka bahkan mendukung hal itu. Dan juga, walaupun kitab suci mempunyai banyak varian pada manuskrip-manuskripnya, namun dogma Kristiani atau pokok-pokok utama iman Kristiani tidak ternodai. Ini bahkan dikatakan oleh seorang sarjana Perjanjian Baru ateis bernama Bart Ehrman. Mungkin kalian bertanya, jadi bagaimana cara kita menyikapi adanya tekstual varian dalam manuskrip-manuskrip kitab suci? Bagaimana cara kita menyikapinya? Alfred Duran sudah menjelaskan hal tersebut. Ia mengatakan kalau untuk menghindari kesalahan sebanyak mungkin,
Para kritikus kemudian lebih mengutamakan kualitas dokumen daripada jumlahnya, dengan membagi teks, terjemahan, dan kutipan para bapak gereja ke dalam keluarga-keluarga. Kita tidak boleh menyamakan teks yang diterima dengan teks tradisional. Sedikit penjelasan dari saya, teks yang diterima ini mengacu pada manuskrip-manuskrip yang kita dapatkan. Contohnya, teks Masoretik, Codex Sinaiticus, Codex Vaticanus, dan Septuaginta. Teks yang diterima adalah tipe teks tertentu yang digunakan di tempat tertentu, tetapi tidak pernah berlaku di seluruh gereja. Mengenai kritik teks yang bertujuan untuk memulihkan ipsissima verba asli, saat ini tidak ada teks yang dapat benar-benar disebut tradisional. Teks asli masih harus ditetapkan, dan itulah yang telah dicapai oleh edisi-edisi kritis selama 1 abad terakhir. Sekarang bagaimana dengan ayat-ayat yang terlihat saling kontradiksi? Santo Agustinus sudah menjawab hal ini. Ini bahkan kutipan Santo Agustinus ini menjadi ringkasan saya tentang topik ini. Itu, jika kita dibingungkan oleh suatu kontradiksi yang tampak dalam kitab suci, tidak diperbolehkan mengatakan penulis kitab ini keliru, melainkan entah manuskripnya yang rusak, atau terjemahan yang salah, atau engkau yang belum memahaminya. Nah, sekarang saya akan membahas 2 contoh ayat Alkitab yang terlihat kontradiktif. Persoalan ini cukup populer tentang berapa umur Raja Ahazia. Di 2 Raja-Raja mengatakan bahwa itu 22 tahun, sedangkan 2 Tawarik 42 tahun. Saat diteliti, statusnya itu ternyata salah penulisan di 2 Tawarik 22 ayat 2. Saya akan menggunakan tulisan Cornelius a Lapide, karena sejauh saya pelajari, Cornelius a Lapide ini benar-benar brilian dalam ilmu eksegesis kitab suci. Dia menjelaskan bahwa ia mengutip Kalisanus Bellarminus dalam sebuah harmoni tulisan tangan tentang tahun-tahun para raja Israel dan Yehudia yang saya miliki. Tornelli, Salian, Mariana, Scoliger, dan para penulis lainnya menilai bahwa di sini terdapat kesalahan teks atau manuskrip. Septuaginta Romawi yang telah diperbaiki memuat bacaan di tempat ini. Hazia berumur 20 tahun, dan dalam catatan ditambah bahwa naskah-naskah asli membaca 22 tahun. Dalam bahasa Ibrani sangat mungkin terjadi bahwa Arba'im 40 terselip menggantikan Esrim 20. Lebih mudah lagi kesalahan itu muncul pada angka-angka, sehingga alih-alih 22 ditulis 42 seperti dikatakan Mariana, karena bentuk karakternya mirip. Lalu kedua, kita akan membahas tentang ayat yang disangka kontradiksi yang kedua. Tapi ini statusnya bukan tentang scribal error atau copyist error. Ini tentang siapa yang menyuruh Daud menghitung orang Israel. Di 2 Samuel mengatakan Tuhan, sedangkan 1 Tawarik mengatakan setan. Ini bukan copyist error, ini memang asli. Tapi statusnya seperti, kembali lagi ke kutipan 1 Agustinus, pembaca bisa kurang memahami maksud ayat tersebut. Sebenarnya ayat ini membahas tentang divine providence atau penyelenggaraan ilahi. Sini Cornelius a Lapide sudah menjelaskan kalau Allah menggerakkan Daud bukan dengan secara langsung menyarankan dengan berkata, "Pergilah dan hitunglah rakyat." Jadi Allah mengizinkan iblis yang sudah siap dan berhasrat untuk menghasut Daud. Allah secara tidak langsung, tetapi iblis secara langsung. Jadi pernyataan dari 2 ayat kitab suci itu benar, tapi dalam sense yang berbeda dan dalam hal yang berbeda. Karena itu, untuk lebih memahami tentang divine providence atau penyelenggaraan ilahi yang merujuk pada keyakinan Kristiani akan pemeliharaan dan kedaulatan Allah atas ciptaan, saya menggunakan tulisan teolog Dominikan bernama Charles René Bilouard. Sebenarnya divine providence ini mencakup pengajaran bahwa Tuhan aktif mengatur segala peristiwa dalam hidup. Dalam teologi Thomisme, Allah itu prima causa, primary cause, atau dalam bahasa Indonesianya penyebab primer. Sedangkan ciptaan lain yang secara langsung melakukannya itu adalah secondary cause. Kita lihat di tulisan Bilouard, ia mengatakan bahwa Allah betapapun ia secara fisik menggerakkan terlebih dahulu
menuju tindakan dosa tetap tidak mencapai kejahatan moral di dalamnya. Ia menggerakkan terlebih dahulu tindakan dosa melalui gerakan umum dalam tatanan fisik sebagai prinsip efisien pertama. Kejahatan moral tidak berasal dari prinsip efisien fisik, melainkan dari prinsip yang cacat secara moral, yaitu kehendak ciptaan sejauh berasal dari ketiadaan. Kemudian Millward menggunakan analogi. Jiwa yang menggerakkan dan terlebih dahulu menggerakkan kaki yang bengkok adalah sebab dari seluruh gerakan, namun bukan sebab dari cacat pincang, yang hanya berasal dari cacat atau kebengkokan kaki itu. Baik, saya tebak kalian pasti bertanya. Kami mengakui, Gereja Katolik mengakui kalau ada scribal error dan hal-hal kesalahan dalam manuskrip Alkitab. Dan kita tidak mendapatkan teks original lagi. Jadi apakah berarti kitab suci yang kita dapatkan atau Alkitab yang kita imani itu tidak lagi suci karena tidak sepenuhnya murni dengan teks originalnya? Pertanyaan kalian sebenarnya sudah dijawab oleh seorang dokter gereja bernama Johannes Henry Newman. Di sini Newman menggunakan konsep apple to apple membandingkan konsep kitab suci dengan orang beriman. Ia mengatakan, tetapi rahmat dapat hidup berdampingan dengan dosa. Paralelnya justru berbalik melawan dirinya. Orang Kristen yang baik masing-masing adalah bait Allah, ikut mengambil bagian dalam sifat ilahi, bahkan Allah-Allah atau disebut theosis. Jadi kesimpulannya, jika rahmat Allah tidak batal karena hadir dalam subjek manusia yang lemah, maka inspirasi kitab suci juga tidak batal karena ditransmisikan melalui sejarah manuskrip yang memiliki keterbatasan manusiawi. Di sini kita membahas tentang manuskripnya, bukan originalnya. Kalau originalnya kami mengakui kalau kitab suci yang benar-benar ditulis oleh penulis kitab suci itu benar-benar bebas dari kesalahan. Sekarang saya akan bahas tentang pertanyaan kalian yang mengatakan, bagaimana dengan ayat kitab suci yang bertentangan dengan sains? Paus Leo ke-13 menjawab kalau Roh Kudus yang berbicara melalui mereka tidak bermaksud mengajarkan kepada manusia hal-hal ini, yaitu hakikat pokok dari hal-hal di dalam alam semesta yang tampak, atau disebut ilmu pengetahuan alam. Mereka tidak berusaha menyingkap rahasia alam, melainkan lebih menggambarkan dan membahas hal-hal tersebut dengan bahasa yang lebih atau kurang kiasan atau figuratif, atau dengan istilah-istilah yang umum digunakan pada zamannya. Jadi kitab suci ini bukanlah kitab sains. Para penulis suci itu tetap menulis dengan gaya mereka masing-masing. Dan Dei Verbum, suatu dokumen dalam Konsil Vatikan II, juga mengatakan kalau Allah memilih orang-orang, yaitu para penulis kitab suci, yang digunakannya sementara mereka memakai kecakapan dan kemampuan mereka sendiri. Kemudian seorang teolog Yesuit, John A. Herdon, membahas tentang dua jenis inspirasi. Ada inspirasi verbal dan inspirasi substansial. Tidak diragukan lagi gereja berbicara tentang Allah sebagai yang mendiktekan kepada penulis apa yang harus ia katakan. Ini adalah verbal inspiration. Penulis menggunakan kata-kata yang diketahuinya dan bahasa yang akrab baginya, dan menggunakan ungkapan sehari-hari. Seperti Alkitab menyebut lebah dalam sirak dan kelelawar dalam imamat sebagai burung. Bukan dalam arti yang ketat, tetapi secara umum sebagai makhluk bersayap. Jadi penulisan dan gaya bahasa di kitab suci itu cenderung hiperbola, dan juga banyak kiasan. Jadi walaupun ada ayat-ayat yang mungkin terlihat bertentangan dengan sains, tapi itu hanyalah kiasan. Apakah kalian ingat tentang kisah Galileo? Galileo sempat tidak disetujui oleh gereja mengenai teori heliocentrisme. Bukan hanya teorinya menentang fisika Aristoteles, tetapi juga pemahaman orang-orang pada masa itu tentang kutipan kitab suci mengenai geosentrisme. Contohnya Yosua bab 10 ayat 12 yang disangka orang-orang sebagai bukti geosentrisme. Tapi apakah gereja menganggap heliocentrisme itu sebagai heresi atau bidah atau sesat karena bertentangan dengan tafsiran geosentrisme di kitab suci? Tidak. Teolog Yesuit, dan juga ia merupakan seorang matematikawan dan fisikawan,
bernama Honore Fabri. Ia mengatakan bahwa para pendukung Galileo, mereka tidak pernah berani menjawab secara tegas bahwa bisa. Jika Anda menemukan pembuktiannya, atau bisa dibilang pembuktian tentang heliocentrisme, suatu yang saya rasa sulit untuk dipercaya, maka gereja tidak akan keberatan mengakui bahwa bagian-bagian kitab suci tersebut harus dipahami secara metaforis. Dan seorang imam Katolik bernama George Leo Haydock, ia mengatakan bahwa bangsa Ibrani umumnya beranggapan bahwa bumi tidak bergerak. Kitab suci diungkapkan dengan kata-kata yang sesuai dengan cara berpikir orang-orang pada masa itu. Lalu, ini seorang astronomer bernama Giovanni Battista Riccioli yang menjelaskan bahwa belum pernah ada dalam perkara ini suatu definisi dari paus yang berdaulat atau dari suatu konsili yang diarahkan dan disetujui olehnya. Maka tidaklah menjadi perkara iman bahwa matahari berputar dan bumi tidak bergerak. Untuk kesimpulan dan poin-poin yang saya sampaikan tadi, pertama, kitab suci sepenuhnya diilhami oleh Roh Kudus, tersebut plenary inspiration. Allah benar-benar mendiktekan sabdanya kepada para penulis kitab suci, verbal inspiration. Allah tetap menggunakan bahasa manusiawi dan penulis kitab suci tetap mengandalkan kemampuan dan gaya bahasanya. Ini adalah menggunakan human medium. Ineransi dan kitab suci dan inspirasinya hanya ada di teks original saja, bukan di manuskrip. Kesalahan pada manuskrip kitab suci seperti copies errors, variasi kata, urutan kalimat tidak mengubah ajaran substansial kekristenan. Kitab suci Kristiani, walaupun tidak murni secara fisik, tidak secara fisik seperti teks originalnya, namun murni secara substansi wahyu. Jadi, pokok imannya tidak ternodai. Sebagaimana rahmat Roh Kudus tetap ada di dalam orang beriman yang juga orang berdosa, kitab suci tetaplah murni walaupun manuskripnya tidak sempurna. Kitab suci tidak bermaksud mengungkapkan ilmu pengetahuan alam atau sains. Penulis kitab suci menggunakan bahasa kiasan atau beradaptasi dengan pemahaman manusia pada saat itu. Gereja sampai sekarang tetap melakukan kritik teks atau textual criticism demi mendekati teks original. Tekstual varian membuktikan kalau kitab suci bukan satu-satunya sarana utama pewahyuan. Magisterium gereja dan tradisi suci adalah sarana utama pewahyuan selain kitab suci. Kritik teks dan kutipan bapak-bapak gereja dapat menjadi solusi untuk mendekati teks original. Dan kitab suci tidak dapat berdiri sendirian. Karena itu Allah menggunakan gereja dan tradisi suci untuk menafsirkan kitab suci dengan benar. Dan saya mempunyai rekomendasi e-book untuk mempelajari lebih lanjut. Saya sangat menyarankan kalian, jika kalian membaca kitab suci dan bingung dengan maksudnya, saya menyarankan untuk membaca Cornelius a Lapide. Memang terjemahan Inggrisnya cuma komentari sebagian besar pada kitab suci Perjanjian Baru. Perjanjian Lama dan kitab PB lain itu masih bahasa Latin. Tapi setidaknya kalian bisa ditranslate karena teknologi sekarang sudah maju. Dan ini berjudul Commentaria in Scriptura Sanctam. Lalu juga Haydock Catholic Bible Commentary, George Leo Haydock, kalian bisa baca langsung bahasa Inggrisnya. Karena ya George Leo Haydock yang menuliskan karyanya dalam bahasa Inggris karena dia seorang imam Katolik asal Inggris. Lalu juga Handbook of Catholic Dogmatics oleh Matthias Gibbon. Ini bukan komentar kitab suci, tapi yang menjelaskan tentang pemahaman gereja Katolik mengenai kitab suci. Lalu ada buku Free from All Error oleh William George Moss dan Catena Aurea oleh Santo Thomas Aquinas. Catena Aurea ini adalah komentari 4 Injil dan Aquinas menuliskan semua komentari bapak-bapak gereja di situ. Saya juga menyarankan baca juga komentari bapak-bapak gereja dan teolog mengenai kitab suci. Contohnya Santo Agustinus, Yohanes Chrysostomus, Beda Venerabilis, Bonaventura, dan lain-lain. Saya harap video ini menjadi manfaat bagi kita semua. Salve, Tuhan memberkati.